Shalom anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Pasti sehat, pasti luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Hari ini kita akan lanjutkan 2 bab ya nak ya. Bab 3 dan bab 4. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan menghadapi PTS. Jadi supaya pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik ya. PTS nanti juga bisa materinya tersampaikan dengan baik. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Selamat pagi Tuhan. Kalau hari ini kami sangat bersukacita Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai pembelajaran kami. Tuhan berkati kami, berikan kami roh kecerdasan, kepintaran, juga hikmat di dalam menerima setiap pembelajaran yang diberikan guru kami ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan berikan kesehatan buat guru kami yang menyampaikan materi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, hari ini yang menjadi tugas yang menjadi pelajaran kita hari ini yaitu bab 3 dulu ya. Kita akan baca apa itu bertobat. Kalian buka buku paket kalian halaman 14 ya. Halaman 14, apa itu bertobat. Nah, kita buka di halaman 15. Memang akan bacakan, tolong perhatikan buku paketnya ya. Yang bagian A, pengertian bertobat. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa adalah maut dan kematian kekal. Kita sudah bahas ya. Manusia akan mengalami kutuk, penderitaan dan keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Tidak ada jalan lain kecuali bertobat kepada Tuhan. Cara itu hanyalah langkah awal. Apa sebenarnya bertobat itu? Kamu pasti juga sering mendengarnya ya, kalimat bertobat itu, tapi kita akan jelaskan apa itu bertobat ya. Dika berjanji kepada ibunya, "Aku tidak akan mencuri lagi, Bu. Aku tidak akan berbohong lagi, Bu." Ia menangis menyesali perbuatannya. Ia menyayangi anak tunggalnya itu. Ibu memeluknya. Apa yang kamu perlukan, Ibu pasti usahakan. Kamu tidak perlu mencuri. Kamu adalah anak Ibu satu-satunya. Jangan bohongi Ibu lagi. Itu menyakitkan hati Ibu. Ibu meluknya erat dan penuh kasih. Peristiwa ini terulang beberapa kali. Dika tidak dapat mengubah hidupnya. Ia menyesal, tetapi mencuri lagi. Ia menyayangi ibunya, tetapi selalu berbohong lagi. Mengapa Dika tidak dapat berubah? Karena Dika hanya menyesal. Dika tidak bertobat. Jadi bedanya menyesal dengan bertobat beda. Kalau menyesal, iya aku bertobat, aku nyesal aku nggak berbuat lagi, aku tidak mencuri lagi, aku tidak bohong lagi. Itu hanya menyesal, tapi belum bertobat. Nah, apa itu bertobat? Kita akan bahas ya. Apa itu bertobat? Bertobat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu shu, artinya berputar, berbalik kembali, berbalik dari dosa kembali kepada Allah. Bertobat dalam bahasa Yunani yaitu metanoia, kayak toko buku yang zaman dulu ada ya, metanoia. Artinya perubahan hati, yaitu pertobatan nyata dalam pikiran, sikap, pandangan dengan arah yang berubah, putar balik dari dosa kepada Allah dan pengabdian kepadanya. Pertobatan terungkap dalam perangai atau perilaku sebagai dampak dari karya Roh Kudus yang melahirkan kembali orang itu. Jadi artinya begini, bertobat itu tidak hanya seperti menyesal tadi, kayak Dika tadi ya. Iya Bu, aku tidak akan mencuri lagi, aku tidak akan berbohong lagi, itu hanya menyesal. Tapi kalau bertobat, berbalik 180 derajat. Berbalik ya, berputar kembali. Misalnya kita ada di titik ini, kalau kita bertobat namanya adalah kita berputar lagi, sehingga kita kembali hanya tertuju kepada Tuhan. Baik itu dapat kita lihat, dapat kita lakukan lewat sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita, terus pandangan kita, semuanya harus berputar hidup kita. Kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama, jatuh di lubang yang sama, tidak boleh. Tapi kita harus bertobat, benar-benar bertobat. Kita harus berbalik kepada Allah lagi, tidak melakukan lagi lewat pikiran, perkataan, perbuatan, sikap hidup kita, pandangan kita terhadap dosa. Kita harus ubah semuanya. Kita kalau berdosa akan melahirkan dosa yang lainnya. Jadi kita
Kita harus bertobat ya nak. Bertobat artinya berbalik 100%. Tidak ada lagi setengah-setengah. Iya deh aku bertobat deh, tapi yang ini nanti dulu ya. Nggak boleh. Tapi harus benar-benar seluruh hidup kita bertobat, berbalik arah kepada Allah, pemilik kehidupan kita ya. Pertobatan merupakan awal dari sebuah kehidupan baru. Pertobatan menjadi syarat mutlak untuk menerima keselamatan dari Allah. Tidak ada perjumpaan dengan Allah yang Maha Kudus bila tidak ada pertobatan. Pertobatan tidak hanya terjadi sekali, tetapi harus terjadi berulang kali setiap hari dan setiap saat. Bertobat hanya sekali, tetapi pertobatan berulang kali ya. Bertobat itu ya sekali, kita harus bertobat. Tapi kalau pertobatan itu boleh setiap hari, kita lakukan setiap hari. Kita memang manusia yang lemah. Mem, kita kan lemah, mem, ini kita ini daging, mem, penuh dengan dosa, pasti jatuh lagi. Iya, tapi kita harus pertobatan, kita harus setiap hari. Pembaharuan hidup setiap hari. Kalau kita tahu itu dosa, jangan dilakukan lagi. Kita harus pertobatan ya. Ada pertobatan. Nah, kita lanjutkan. Pertobatan bukanlah tentang perasaan atau yang dipikirkan, melainkan tindakan nyata. Karena itu pertobatan mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ini seperti memang bilang, melalui perkataan, pemikiran, perbuatan, tingkah laku kita itu harus bertobat ya. Karena itu pertobatan mencakup seluruh aspek kehidupan kita ya. Dalam Mazmur 51, Raja Daud menuliskan penyesalannya. Ia seorang raja, tetapi tidak malu mengakui dosanya. Daud tidak mau hidup tanpa Allah. Ia tidak dapat menjadi raja tanpa penyertaan Allah. Ia tahu akan mendapat hukuman jika tidak bertobat. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dalam Mazmur 51 ayat yang keempat. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-6. Sejak saat itu Daud bertobat, berbalik dari dosa kepada Allah. Daud tidak mengulangi dosanya lagi. Penyesalan harus disertai dengan pertobatan. Banyak orang hanya menyesal, tetapi mengulangi dosanya karena penyesalan itu tidak disertai pertobatan. Allah mau manusia bertobat ya. Yang B, syarat mutlak bertobat diselamatkan. Apa itu syarat mutlak diselamatkan? Petrus sedang berada di halaman pengadilan Mahkamah Agama. Para prajurit menyalakan api dan duduk di sekitarnya. Petrus pun duduk bersama-sama mereka. Para prajurit membicarakan Yesus dan mereka bertanya kepada Petrus. Petrus mengatakan bahwa ia tidak bersamanya. Aku tidak mengenalnya. Kemudian orang lain juga menengok Petrus. Kau salah seorang dari mereka. Tidak, sanggah Petrus, bukan aku. Sesaat kemudian seseorang berdiri dekat Petrus berkata, ya, engkau benar-benar salah seorang dari mereka. Petrus menjawab yang ketiga kali, aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Baru saja ia selesai berbicara, ayam pun berkokok. Lalu Yesus menoleh dan menatap Petrus. Saat itu juga Petrus teringat perkataan Yesus, ayam jantan akan berkokok, tapi sebelumnya engkau akan menyangkalku 3 kali. Petrus menyadari perbuatannya, ia pun menangis dan menyesal. Nah, dalam Matius 26 ayat 75, penyesalan Petrus tidak sia-sia. Setelah kebangkitan Yesus, Petrus dipulihkan. Petrus diperintahkan Yesus Kristus untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya. Nah, sama seperti masih ingat ya cerita tentang Tuhan Yesus mau disalibkan, bagaimana Petrus ketika Tuhan Yesus ditangkap. Nah, Petrus berada di tengah-tengah orang banyak. Orang banyak mengenal Petrus bahwa Petrus adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Tetapi Petrus menyangkal sebanyak 3 kali. Dan ini sudah diperkatakan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Dan ketika itu terjadi, Petrus menyesali dengan sungguh-sungguh. Dia bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Akhirnya pertobatannya tidak sia-sia. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus memerintahkan Petrus untuk menjadi gembala buat domba-dombanya Yesus ya. Itulah pertobatan sungguh-sungguh, berbalik arah 100% kembali kepada Tuhan ya. Orang berdosa harus bertobat. Pertobatan adalah syarat mutlak. Jadi kalau tanya apa syarat mutlak dari keselamatan itu, adalah bertobat. Pertobatan adalah syarat mutlak untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus.
Namun tidak ada orang yang dapat melakukannya sendiri. Manusia berdosa tidak dapat menyerahkan diri sendiri. Tuhan turut berperan dalam pertobatan. Tuhan menolong orang berdosa, memampukannya lepas dari dosa. Ketika orang bertobat, Allah menariknya pada jalan menuju keselamatan. Orang yang bertobat akan menyerahkan seluruh hidupnya pada aturan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19 ya. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan menghendaki kita bertobat. Kita harus mau menyadari kesalahan kita dengan jujur, lalu menyesali dengan sungguh-sungguh dan berbalik kepada Tuhan. Kita tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang menyedihkan hatinya. Jadi pertobatan sangat perlu, sebab inilah awal orang berdosa menerima kembali kasih karunia keselamatan dari Allah. Pertobatan adalah syarat mutlak menerima keselamatan. Allah mengampuni orang yang bertobat kepadanya. Iman memang menyelamatkan, tapi iman tanpa pertobatan tidak mendatangkan keselamatan. Ingat, iman memang menyelamatkan, tetapi iman tanpa pertobatan tidak mendatangkan keselamatan. Allah hanya menyelamatkan orang yang bertobat dari dosanya. Pernahkah kamu mendengar istilah tobat sambal? Istilah ini biasanya ditujukan kepada orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Bertobat namun kembali melakukan dosanya sebab hatinya tidak diubahkan. Pikiran dan mulutnya tidak bertobat. Bertobat harus seluruh hidup, total untuk Allah, total untuk Tuhan ya. Jadi pertobatan tanpa perbuatan itu sia-sia, tidak ada gunanya. Tobat sambal artinya tobat kumat ya. Ada kesempatan melakukan dosa lagi. Tapi orang yang sungguh-sungguh bertobat, sudah bertobat kembali kepada Allah seterusnya, tidak ada kompromi lagi dengan dosa ya. Inilah pertobatan. Pertobatan syarat mutlak untuk keselamatan. Iman memang menyelamatkan, tapi iman tanpa pertobatan tidak ada gunanya, tidak akan dapat keselamatan ya. Jadi siapa yang mau diselamatkan oleh Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Oke, itu juga berbicara buat kita semuanya ya. Yang bagian C, konsekuensi dari bertobat. Apa makanan kesukaanmu? Tentu kamu akan senang sekali kalau ibu menyediakan makanan itu. Kamu akan tersenyum, senang dan makan dengan lahap. Ibu pun akan senang melihatmu. Saat ini ada banyak makanan siap saji yang dijual, murah dan mudah mendapatkannya. Coba sebutkan satu macam makanan yang kamu sukai. Rika tiba di rumahnya, ia sangat lapar dan haus. Tanpa menyapa siapapun, Rika langsung menuangkan air ke dalam gelas dan minum. Segar rasanya, tapi perutnya lapar. Di meja ada kotak makanan. Rika membukanya, di dalam ada donat. Ah, ini makanan kesukaan Rika, tapi milik siapa? Batin Rika. Ia ingin sekali memakannya. Aromanya sangat menggoda. Biasanya Rika akan langsung memakannya, tapi kali ini Rika menahan diri. Tanya ke ibu dulu, putusnya dalam hati. Dan ternyata donat ini milik teman kakaknya. Rika tidak boleh memakannya. Apa yang terjadi jika Rika langsung memakannya? Meskipun itu kesukaannya, donat itu bukan miliknya. Rika memilih ke dapur dan menyantap masakan ibunya. Nah, jadi pernah kita kayak gitu ya. Ini di rumah ini kok berarti milik bersama, makan aja. Nggak boleh. Tapi walaupun itu di rumah kita, kalau tahu itu bukan milik kita, jangan memakannya, jangan mengambilnya. Barang siapapun itu harus izin dulu. Paling tidak ada orang yang mengetahui. Tanya dulu itu punya siapa. Kalau udah tahu itu punya siapa, baru kita boleh ambil ya. Pernahkah kamu menginginkan sesuatu yang bukan milikmu? Orang yang sudah bertobat tidak boleh mengambil barang milik orang siapapun. Itulah konsekuensi dari bertobat. Bertobat berarti harus melawan semua keinginan daging, apapun yang tidak benar. Orang yang sudah bertobat menyerahkan diri pada pimpinan Allah. Roh Kudus akan berkuasa pada hidupnya dan mengubah semua perilaku jahat dengan perilaku baik. Paulus menganggap kehidupan masa lalunya sampah. Padahal ukuran manusia kehidupannya dapat menaruh sangat sempurna. Jika orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin.
orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Dalam Filipi 3 ayat 4-5. Tetapi semua itu dianggap sampah karena tidak dapat dibandingkan dengan keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Konsekuensi dari bertobat adalah meninggalkan semua cara hidup lama dan memulai hidup baru dengan cara hidup yang baru, yaitu menaati ajaran Alkitab. Jadi kalian garis bawahi, konsekuensi dari bertobat adalah meninggalkan semua cara hidup lama dan memulai hidup baru dengan cara hidup yang baru, yaitu menaati ajaran Alkitab, ya. Yang bagian D kita akan bahas bertobat versus tidak bertobat. Dalam bagian ini kamu akan belajar membedakan kehidupan manusia bertobat dengan manusia yang belum bertobat. Yang pertama kita akan belajar Yosua. Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus untuk melihat keadaan negeri Kanaan. Setelah kembali dari tugas pengintaian, 10 orang membawa berita yang menakutkan, membuat bangsa Israel gentar memasuki tanah Kanaan. Memang benar orang di Kanaan besar, tinggi, tubuhnya seperti raksasa. Benar juga bahwa di sana makanan dan hasil bumi melimpah. Mendengar hal itu, bangsa Israel ingin sekali tinggal di negeri yang kaya. Namun mereka takut dengan penduduk yang jauh lebih besar dari mereka. Kemudian tampillah Yosua dan Kaleb. Mereka membenarkan laporan ke-10 temannya. Tetapi mereka mempunyai keyakinan yang berbeda. Mereka yakin bangsa Israel dapat mengalahkan bangsa Kanaan karena Tuhan menyertai mereka. Hal ini menenangkan hati bangsa Israel. Sebelum Musa mati, Musa memilih Yosua menggantikan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua memimpin pembagian tanah bagi ke-11 suku Israel, sedangkan suku Lewi dikhususkan untuk melayani di rumah Tuhan. Kehidupan suku Lewi adalah tanggung jawab ke-11 suku lainnya. Yosua juga memimpin bangsa Israel membersihkan seluruh negeri Kanaan dari semua berhala. Ya, Yosua melihat bahwa bangsa Israel tetap keras kepala. Mereka tergoda untuk menyembah berhala seperti bangsa Israel yang tidak mengenal Allah. Yosua menutup masa jabatannya sebagai pemimpin Israel dengan sebuah pidato. Yosua mengingatkan mereka akan penyertaan, berkat, perlindungan Allah selama perjalanan di padang gurun sampai menduduki tanah Kanaan. Ia mengingatkan bangsa Israel akan semua firman, hukum Allah dan perjanjian yang telah diikat Allah dengan leluhur dengan berkat dan kutuk. Yosua menyebutkan beberapa pelanggaran dan dosa bangsa Israel melawan Allah serta akibatnya. Yosua mengajak bangsa Israel untuk memahami bahwa bangsa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Jadi bangsa Yosua mengingatkan kembali bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, jadi harus tetap tunduk kepada Allah. Karena Yosua dipilih oleh Allah melalui Musa. Setelah Musa meninggal, yang menggantikan Musa adalah Yosua, ya. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, pengennya melihat ladang orang lain, rumput orang lain yang hijau, tapi mereka tidak bersyukur. Tapi Yosua mengingatkan mereka bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, jadi tetap harus tunduk kepada perintah Allah. Tiba saatnya Yosua menyerahkan semua pilihannya kepada bangsa Israel. Apakah mereka menaati Tuhan yang telah menuntun mereka mendiami tanah Kanaan, ataukah meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain? Yosua dan keluarganya akan tetap menyembah Tuhan, Allah Israel. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah iman Yosua. Dia mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari bangsa Israel, ya. Yosua tidak mau menodai imannya dengan menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel lainnya. Mereka mengalami pertolongan Tuhan, tetapi hatinya tidak percaya kepadanya.
Yosua menetapkan hatinya dan seisi rumahnya untuk hidup hanya untuk Tuhan, meskipun di sekitar banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan. Jadi kita harus seperti Yosua ya nak. Apapun yang terjadi di dunia sana, apapun yang kita alami saat ini, lagi susah, lagi senang, kita harus memiliki iman seperti Yosua, iman yang penuh, iman yang teguh hanya kepada Allah saja, ya. Setia kepada Allah. Yang kedua, kita belajar dari Samuel. Samuel adalah anak yang diminta oleh Hana dari Tuhan. Sesuai janjinya, ketika masih kecil, Hana menyerahkan Samuel untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Samuel berada dalam asuhan Imam Eli. Samuel melakukan semua perintah Imam Eli dan menaati hukum Tuhan. Imam Eli mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Ofni dan Fineas. Sehari-hari tentunya Samuel melihat perilaku mereka yang buruk. Mereka selalu mengambil daging yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk mereka makan. Mereka melanggar peraturan Tuhan tentang persembahan dan korban bakaran. Tapi Samuel kecil bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ia tidak mengikuti jejak anak-anak Imam Eli. Walaupun di sekitar Samuel adalah anak-anak Imam Eli yang sering berbuat dosa, melanggar hukum Tuhan, tapi Samuel tetap setia kepada Tuhan seperti yang telah diajarkan Imam Eli, walaupun itu adalah anak-anak Imam Eli ya. Artinya apa? Walaupun di sekitar kita orang berbuat dosa, tapi kita harus memiliki iman yang teguh kepada Allah, setia kepada Allah, kepada aturan yang Tuhan sudah buat ya. Ketika dewasa, Samuel menggantikan Imam Eli. Ia percaya untuk mengurapi Samuel menjadi raja pertama Israel sesuai pilihan mereka. Tuhan menyertai Saul dan menjadikan Saul raja yang selalu memenangkan peperangan dengan bangsa lain. Tetapi pada saat Saul berperang melawan Raja Amalek, ia tidak melakukan perintah Allah. Saul memang menumpas semua bangsa Amalek, tetapi ia juga menjarah hasil milik mereka. Ini yang tidak disukai Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengutus Samuel untuk menyampaikan bahwa Tuhan akan meninggalkan Saul. Samuel tidak ingin berkompromi dengan dosa. Setelah itu Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul. Samuel hingga matinya tetap setia kepada Tuhan meskipun bangsa Israel seringkali memberontak kepada Tuhan. Ya walaupun Samuel itu menggantikan Imam Eli, ia percaya untuk mengurapi Saul menjadi raja, namun Saul telah melanggar perintah Tuhan, menjara bahkan membunuh gitu ya. Akhirnya Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Bahkan sampai mati Samuel tetap setia kepada Tuhan ya. Yang ketiga, kita akan belajar dari Daniel. Pemuda ini menjadi tawanan ketika bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar. Di Babel, Daniel terpilih menjadi salah satu pemuda yang cerdas. Daniel mendapat tugas menjadi pekerja di lingkungan istana Nebukadnezar. Ia mendapatkan layanan, makanan dan minuman raja, tetapi ia menolak. Mengapa? Karena makanan dan minuman raja tersebut sebelumnya telah dipersembahkan kepada berhala. Daniel tidak ingin menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman seperti itu. Menajiskan artinya ikut dalam dosa. Itu tidak boleh. Artinya sudah mempersembahkan makanan itu kepada Tuhan yang lain, Allah yang lain. Daniel tidak mau. Daniel tidak ikut makan di dalamnya ya. Ketika para ahli nujum tidak dapat mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar, Tuhan memberikan Daniel hikmat untuk menafsirkannya. Seperti tafsiran yang diberikan oleh Daniel, demikianlah terjadi. Tidak hanya itu, Daniel telah melakukan ibadah seperti ketika ia berada di Israel. Ia berdoa pada waktu yang telah ditentukan, sehari 3 kali. Ia tidak menyembah raja meskipun diancam dengan hukuman mati. Beberapa orang sengaja mengusulkan peraturan-peraturan kepada raja agar mereka menjebak dan membunuh Daniel. Daniel tetap teguh dengan keyakinan kepada Allah Israel. Daniel dijatuhi hukuman mati, namun Tuhan menyelamatkannya. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa dan Tuhan membuat singa-singa itu diam, tidak memakannya. Karena keteguhan hati Daniel kepada Allah, Raja Darius memerintahkan kepada seluruh kerajaan agar takut kepada Allah yang disembah oleh Daniel, sebab dialah Allah yang hidup. Kalau kita setia seperti Daniel, orang lain melihat, oh iya, setia kepada Allah. Akhirnya Raja Darius menyuruh seluruh rakyatnya untuk menyembah kepada Allahnya Daniel, Allah yang hidup. Itu adalah keyakinannya ya. Oke, yang keempat kita akan belajar dari Timotius.
Ibunya adalah seorang Yahudi dan ayahnya seorang Yunani. Sejak kecil ia diajar tentang Taurat oleh Eunike ibunya dan Louis neneknya. Timotius tentunya mempunyai banyak teman, tetapi Timotius masih muda mengenal Paulus dan menerima pelayanannya. Ia bertobat ketika berusia 13 atau 14 tahun. Timotius menjadi anak rohani asuhan Paulus. Di usia belia ini, Timotius telah ditetapkan Paulus untuk memimpin jemaat di Efesus. Di Efesus, Timotius diperhadapkan dengan berbagai tingkah laku jemaat yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Paulus menjadi penasihat Timotius dan Timotius menaatinya. Jemaat di Efesus bertumbuh di antara orang-orang yang menghujat, orang-orang yang berperilaku tidak senonoh, pengajar-pengajar sesat dan tahayul, dan orang-orang yang mempunyai kebiasaan bersilat lidah, mencintai uang, bertikai, serta mencari keuntungan dalam ibadah. Nah, nanti kalau tanya bagaimana tentang kehidupan jemaat yang dipimpin oleh Timotius tadi ya, ada orang-orang yang menghujat, orang-orang yang berperilaku tidak senonoh, pengajar-pengajar sesat dan tahayul, orang-orang yang punya kebiasaan bersilat lidah, mencintai uang, bertikai, serta mencari keuntungan dalam ibadah. Namun Timotius bertumbuh dewasa dalam iman Kristen dan menjadi teladan bukan hanya untuk orang-orang yang tidak percaya, tetapi untuk orang-orang yang percaya. Menjadi teladan untuk orang-orang yang tidak percaya akan lebih mudah karena cara hidup mereka berbeda dari orang Kristen. Untuk menjadi teladan bagi orang percaya, berarti hidupnya harus jauh lebih saleh dari orang percaya lainnya. Keteladanan Timotius inilah yang menjadi panutan jemaat di Efesus. Karena perilakunya ia dipercaya memimpin jemaat. Jadi kita harus tetap hidup dalam kebenaran firman Allah supaya orang lain percaya kepada kita, ya. Oke, yang keempat kita akan belajar yang bab keempat, mengapa harus bertobat? Mengapa kita harus bertobat, ya? Yang bagian A, buka buku paketnya di halaman 24. A, Allah itu kudus. Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya atas kehendaknya sendiri. Allah merancang dan menciptakan semuanya indah. Allah Maha Kudus, menciptakan semuanya kudus adanya. Kehidupan di alam semesta harmonis. Allah selalu bercakap-cakap dengan manusia. Tidak ada yang menghalangi manusia berbicara dengan Allah. Allah pun berkenan atas kehidupan manusia. Semua yang baik diberikan kepada manusia. Manusia hidup tentram di antara semua ciptaan yang lain. Semua dalam keadaan kudus sebab penciptanya adalah kudus. Tetapi suatu hari datanglah iblis menggoda Hawa. Keinginan Hawa menjadi seperti Allah mengubah segalanya. Manusia melawan perintah Allah. Manusia berdosa. Manusia bercela, menodai kekudusan di hadapan Allah, memisahkan manusia dari dosa, sebab yang kudus tidak dapat dinodai dengan dosa. Allah tidak berkenan atas dosa. Dosa adalah kekejian di mata Allah. Ingat, dosa adalah kekejian di mata Allah. Kalau kita berdosa berarti kita dipandang Allah keji, tidak baik, ya. Oke, apakah kamu mempunyai kain putih yang baru dan masih bersih? Apa yang terjadi bila kain itu terkena lumpur? Apakah masih bersih? Sekalipun dicuci, biasanya pada kain itu masih ada bekas noda. Kain putih itu tidak bersih lagi. Demikian juga dengan manusia. Dosa menjadikan manusia kotor. Manusia berdosa sangat tercela, terhina dan merupakan kekejian di mata Allah. Itu sebabnya manusia berdosa harus bertobat supaya Allah menguduskannya kembali. Saat bertobat, Allah mengampuni manusia. Dengan cara itu manusia dibaharui Allah. Hidupnya disucikan, ditahirkan kembali. Musa adalah hamba pilihan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ia selalu berbicara akrab dengan Allah seperti seorang sahabat. Mereka berbicara berhadap-hadapan wajah. Dan kepada Musa Allah menyerahkan 10 hukum yang harus ditaati pilihan Allah, umat pilihan Allah. Dalam situasi apapun, Musa dapat berbicara kepada Allah. Ia menyampaikan segala sesuatu kepada Allah karena Musa tahu ia sedang memimpin bangsa kepunyaan Allah. Jadi Musa tahu siapa yang dipimpin adalah bangsa pilihan Allah, makanya dia selalu berbicara kepada Allah seperti seorang sahabat berhadap-hadapan. Zaman dulu tuh nabi-nabi kita dulu tuh bisa berbicara kepada Allah, bisa bertatap muka dengan Allah, ya, lewat. Jadi berhadapan seperti kita dengan teman kita, ya. Paulus menyebutkan dosa itu sebagai sampah dan kerugian.
Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Kekudusan Allah tidak dapat disandingkan dengan apapun di dunia ini. Allah Maha Kudus. Allah tidak dapat berkompromi dengan dosa. Manusia berdosa harus bertobat agar dapat hidup bersama-sama dengan Allah. Jadi ketika kita berbuat dosa, jadi hidup kita kotor ya. Jadi Allah itu kudus. Jadi tidak bisa bercampur dengan dosa. Jadi Allah tidak mau berkompromi dengan dosa. Jadi manusia yang berdosa harus bertobat dulu agar hidupnya bisa bersama-sama dengan Allah ya. Yang B, dosa itu kekejian. Bagi manusia dosa itu dapat menjadi kesenangan, tapi bagi Allah dosa adalah kekejian, kenajisan. Itu sebabnya pada saat orang berdosa memohon pengampunan, Allah mengampuni dan menyucikan agar manusia tahir kembali. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengusir mereka. Allah mengutuk hidup manusia. Allah mengutuk alam semesta dan iblis. Murka Allah seolah-olah tidak terbendung menghadapi kenajisan dosa itu. Pada waktu Kain membunuh Habel, Allah murka terhadap Kain. Ia menaruh tanda pada dahi Kain, tanda seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jika orang melihat tanda itu, mereka akan membunuh. Mereka tidak dapat membunuhnya. Sekalipun Kain membunuh Habel, tapi Allah tidak benci kepada Kain. Allah benci terhadap dosanya, tapi tidak benci kepada Kain. Jadi Allah membuat tanda di dahi Kain supaya orang yang bertemu dengan dia tidak membunuhnya. Ya, Allah tetap mengasihi Kain. Kejahatan manusia bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, di umur manusia 120 tahun loh. Wow, tua sekali ya. Allah tidak akan tahan melihat manusia hidup dalam dosa. Allah menghukum manusia dengan air bah. Manusia dimusnahkan kecuali Nuh dan keluarganya yang diselamatkan karena mereka percaya kepada Tuhan ya. Pada suatu hari ketika bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah Kanaan, Korah anak-anaknya Eliab dan kawan-kawan mereka memberontak Musa. Mereka mempersoalkan Musa sebagai pemimpin. Melihat itu Allah murka. Perbuatan mereka terhadap Musa sama seperti kepada Allah. Allah menghukum mereka. Bumi membuka mulutnya dan menelan semua orang yang memberontak. Mereka semua turun hidup ke dalam dunia orang mati, juga bersama seisi rumah dan keluarganya. Allah tidak membiarkan dosa, kekejian membangkitkan amarah. Ya, jadi Allah tidak membenci orangnya, tapi Allah membenci dosanya. Allah murka kepada orang yang berbuat dosa, tapi Allah mengasihi manusia berdosa. Makanya kita orang berdosa harus bertobat kepada Allah ya. Yang C, Allah mencari orang berdosa. Apakah Allah meninggalkan begitu saja orang yang berbuat dosa? Tidak, Allah mencari orang yang berdosa ya. Murka Allah terhadap dosa tidak dapat dibendung, tetapi Allah tidak membenci manusia. Allah membenci dosa, tetapi Ia mengasihi manusia. Rencana Allah semula adalah memberi kehidupan, kebahagiaan kepada manusia. Allah tidak pernah merancang kejahatan, Ia selalu merancang kebaikan untuk manusia. Kasih Allah lebih besar melampaui dosa manusia. Allah murka melihat manusia melakukan dosa, tetapi Ia juga mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3:16 waktu kelas 4 kalian sudah belajar ya. Allah karena kasihnya merelakan anaknya yang tunggal. Allah tidak hanya mengasihi, Ia tidak hanya merancang yang baik, tetapi Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Seorang gembala mempunyai 100 ekor domba. Pada suatu kali ia kehilangan 1 ekor domba-domba itu. Gembala itu tidak pulang dengan 99 ekor yang masih ada. Ia mencari 1 ekor yang hilang sampai ia menemukannya. Pada waktu ia menemukannya, ia menggendong dombanya, ia pulang dengan gembira. Bahkan dia mengajak sahabat-sahabatnya bersukacita. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena 1 orang yang telah berbuat dosa, telah bertobat.
Orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Jadi Allah ketika kita hilang, sama seperti gembala ini 100 domba dia tuntun ya. Tapi dia kehilangan 1 domba, apakah dia pulang dengan menangis dan pulang begitu saja? Tidak. Tapi gembala ini mencari 1 domba yang hilang itu. Dia setelah menemukannya dia bersuka cita, dia menggendongnya. Itu artinya apa? Sama seperti Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, di antara banyak orang, ketika kita kembali kepada Allah, kita ditemukan oleh Allah. Allah bersuka cita karena kita sudah kembali kepadanya. Karena kita adalah seperti domba yang hilang. Kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan sangat bersuka cita. Malaikat akan bersuka cita di surga. Jadi anak-anakku, ketika kita jatuh dalam dosa, ingatlah kembali pulang kepada Allah. Kembali bertobat. Pertobatan kepada Allah. Ya, oke? Apakah kamu pernah merayakan Natal? Apa yang diperingati pada hari Natal? Mengapa Yesus harus lahir menjadi manusia? Yesus adalah Allah. Ia datang untuk mencari manusia berdosa. Ia menjadi sama seperti manusia, tetapi Yesus tidak berdosa. Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Manusia berdosa, ia dapat diselamatkan jika ada tebusan yang layak. Manusia berdosa harus ditebus dari hukuman maut. Diperlukan korban yang kudus, yang layak menjadi tumbal untuk tebusan. Hanya Tuhan Yesus yang layak. Manusia tidak dapat menjumpai Allah. Allah lah yang berkenan ditemui. Allah yang membuka jalan bagi manusia. Yesus Kristus adalah jalan itu. Allah mencari manusia berdosa. Ia hendak menyelamatkan manusia. Kalian lihat ya nak. Nih, banyak orang, kalian lihat di gambar ini. Nih, tuh. Banyak orang yang kembali. Yang memilih jalan untuk lurus. Itu adalah api neraka. Tapi sedikit orang yang mau berbelok kepada Allah. Salib. Nah, sekarang pilihan di tangan kita. Apakah kita mau berbelok kepada Allah, berbalik kepada salib itu, ataukah kita akan jalan terus dengan dosa kita? Ya, ini pilihan di tangan kita. Apakah kita akan terus seperti orang-orang jatuh dalam dosa masuk neraka? Apakah kita berbelok menuju salib itu? Memang perlu yakin kalian akan berbelok kembali kepada Yesus ya nak ya. Semuanya sama. Mem April juga seperti itu. Ketika berdosa, Mem April kembali kepada Allah. Bukan kepada kalian aja, tapi juga kepada Mem April ya. Oke? Nah, jadi kita hanya Allah lah yang membuka jalan bagi manusia. Yesus Kristus jalan itu. Allah mencari manusia berdosa. Dia hendak menyelamatkan manusia. Allah tidak mau manusia selalu berdosa. Jadi, kembalilah kepada Allah pemilik kehidupan kita. Oke? Yang bagian D, kutuk versus berkat. Tentang pertobatan ada 2 hal yang penting, yaitu kutuk atau berkat. Kutuk adalah sesuatu yang harus disingkirkan, bahkan sampai pemusnahan total. Orang yang tidak bertobat terkena kutuk. Dalam Roma 3 ayat 23 mencatat, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab menjelaskan bahwa sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi Yesus Kristus telah memberi kemenangan itu. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Yesus Kristus telah menang atas maut. Kutuk adalah akibat dari dosa. Ingat, kutuk adalah akibat dari dosa. Orang yang tidak bertobat akan menerimanya kekal selamanya. Tetapi orang yang bertobat beroleh kemenangan dan menikmati kebahagiaan dalam kerajaan Allah untuk selamanya. Semua manusia diperhadapkan dengan 2 pilihan, kutuk atau berkat. Bertobat atau tidak bertobat. Nah, jadi pilihan di tangan kita. Apakah kita mau mendapat berkat atau mendapat kutuk? Apakah kita mau bertobat atau tidak bertobat? Itu pilihan di tangan kalian masing-masing. Tapi memang perlu berharap kita semua boleh menerima berkat dari Allah supaya apa? Kita bertobat, berbalik kepada jalan, dan kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ya, oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Yang menjadi tugas kalian, PR kalian itu menyanyikan lagu ini. Nyanyikan lagu dengar dia panggil nama saya, juga dia dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga
surga dia panggil namamu ya. Ini nanti Mem April kirimkan link lagunya. Ini menjadi tugas kalian, ini PR kalian, dan yang menjadi PS kalian, PS coba sebutkan tunggu sebentar. Sebutkan isi dari tunggu sebentar ya. Mem April lihat dulu. Nah, halaman 22 itu yang bagian B. Apa arti kata bertobat? Apakah bertobat sama artinya dengan lahir baru? Itu saja yang bagian B nomor 1 dan 2. Itu PS-nya kumpulkan di buku paket, tapi PR-nya nyanyi ya. Menyanyi dengar dia panggil nama saya, kirimkan di GCR Agama. Oke? Nah, cukup sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Biar kiranya pembelajaran kita boleh menjadi berkat. Kita boleh bertobat, berbalik kepada Allah supaya kita mendapat berkat dari Allah ya. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana kami harus bertobat ya Tuhan, agar hidup kami diberkati oleh Allah. Ajar anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang boleh mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka, setia sampai mati kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu, berikan kepintaran kepada mereka, dan roh yang takut akan Tuhan dalam hidup mereka, juga kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.